Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, kelas A PPKN. Video praktek pembelajaran UKIN ini diambil pada tanggal 18 Agustus 2021. Orang yang mengajar dalam video ini adalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oh, 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 ayo, ayo. Yo, oh, 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 ayo. Saat sejalan, jaga jarak tubuhmu. Jangan gandengan dulu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu. Pakai sabun selalu. Yo, oh, oh, ayo, ayo. Yo, 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 ayo, ayo. Yo, 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 ayo. Yo, 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 ayo, ayo. Yo, 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 ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi Bu minta Ibrahim tadi yang datangnya lebih awal dipimpin untuk berdoa. Ya teman-teman, memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk agama percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibrahim. Jadi Ibu absen dulu. Alvisa hadir. Ada keterangannya? Hadir. Ayu Adelia hadir. Arsandi. Dio Reza hadir. Fajar hadir. Bu Rahimangsa, coba diperhatikan dulu, lihat kanan kiri kamu tuh ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sudah bersih. Jadi kelas ini memang rapi ya, sudah kelihatan kinclong. Ya. Nah, sekarang pakaiannya sudah pakai pin semua? Sudah. Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ada yang ingat apa saja batas-batas wilayah kita? Ya, ayo. Yang pertama, Indonesia berbatasan dengan sebelah mana? Sebelah utara. Sebelah utara berbatasan dengan negara mana? Negara Malaysia, Singapura.
Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kemudian sebelah barat. Siapa yang mau jawab? Oke, Norian, silakan. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kita mulai pelajaran. Kita hari ini Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Nanti Ibu instruksikan dulu. Kita hari ini ice breakingnya tentang apa kata Bu Meli. Jadi kalau ada instruksi kata Bu Meli, berarti kamu lakukan. Tetapi kalau tidak ada instruksi kata Bu Meli, jangan kamu lakukan. Bisa paham? Paham. Oke, jadi kita mulai. Kata Bu Meli berdiri. Kata Bu Meli duduk. Kata Bu Meli angkat tangan kanannya. Turunkan. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, di situ ada beberapa. Yang pertama itu siswa mampu menelaah status warga negara. Jadi ini siswa mampu menelaah status warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan yang ingin kita capai pada hari ini itu adalah siswa dapat membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia dengan benar. Jadi setelah kita belajar pada hari ini, pada kegiatan ini, anak-anak nanti diharapkan bisa menguasai tujuan pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ini bagian kertas, di sini ada kertas. Nah, nanti soalnya ditayangkan dari slide PowerPoint. Coba tolong dibantu Ibu, dibagikan dengan teman-temannya. Oke, silakan dibaca. Kelihatan nggak dari belakang? Soal nomor 1. Kelihatan. Tidak ada yang bermasalah dengan penglihatan mata dan sebagainya ya? Tidak. Oke, lanjut. Ada yang belum selesai? Belum. Bisa baca? Belum. Oke, salah. Lihat di sini. Nah, ada yang bisa lagi ini apa? KTP. Kalau yang satunya? SIM. Ada yang sudah punya KTP? Belum. Nah, dari lihat KTP ini, apa yang bisa kamu jelaskan? Kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Ibu punya KTP, kemudian dengan punya KTP, Ibu bisa buat SIM. Nah, jadi dengan materi kita hari ini ada hubungannya. Status warga negara. Oke. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Rakyat sebuah negara dibedakan menjadi dua, yaitu ini. Satu, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Dua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Oke, terima kasih kepada Febri. Jadi tadi sudah dibacakan oleh teman kita bahwa di sini rakyat, tadi sudah di awal Ibu sudah singgung, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang rakyatnya. Nah, rakyat ini tadi dibedakan menjadi ada penduduk dan bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara. Terus ini, kita sekarang masuk ke asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan itu ada dua, ada ius soli dan ius sanguinis. Kemudian dengan adanya asas kewarganegaraan ini nanti akan menimbulkan adanya status kewarganegaraan.
di situ ada apatrik dan di patrik. Apatrik itu adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kalau di patrik dia mempunyai kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, yang berikutnya, dan setelah adanya status kewarganegaraan, itu dalam menentukan status kewarganegaraan itu biasanya ada namanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Kalau stelsel aktif itu berarti tindakan orang untuk melakukan suatu tindakan, dan dia secara aktif mengajukan diri kepada pemerintah untuk menjadi warga negara. Nanti kita akan bahas lebih dalam ini stelsel pasif, stelsel aktif. Nah, setelah ada ini menentukan kewarganegaraan, itu kita punya hak untuk memilih. Ada memilih warga negara, ada hak memilih dan hak untuk menolak. Jadi kita lanjut. Nah, ini kita bahas lebih dalam tentang asas kewarganegaraan. Asas ius soli. Coba dibacakan, lihat. Asas ius sanguinis Asas ius sanguinis. atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Oke, terima kasih. Jadi asas ini ada asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua. Ada asas ius soli, ada asas ius sanguinis. Nah, kalau ius soli berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan dari tempat ia dilahirkan. Yang berikutnya adalah stelsel pasif. Di sini stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, ini biasanya terjadi atau disebut di sini naturalisasi istimewa. Kalau ini tadi disebut naturalisasi biasa. Nah, kalau ini ada naturalisasi istimewa. Ini banyak terjadi biasanya pada atlet-atlet. Pernah kita itu contohnya siapa? Kemarin itu waktu mau main bola, Irfan Bahdim, terus siapa? Gonzales. Nah, itu mereka mendapat naturalisasi istimewa karena negara membutuhkan mereka untuk ikut dalam pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas seluruh dan tanggung jawab Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Demikian yang kami sampaikan untuk diketahui secara luas. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Masih berupa kasus kewarganegaraan kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Nataparjamaben merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari 2000 dari pasangan suami istri Didi Andre Agus Hamel warga negara Prancis dan Ira Hartini warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Nataparjamaben adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera Paskibraka
bukan menjadi paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, sekarang kalian boleh bentuk kelompok, kalian kerja kelompok tentang hasil itu tadi, ininya. Jadi nanti kan kamu tadi videonya sudah kita tayangkan, kamu bisa lihat lagi di YouTube. Tadi linknya yang sudah dibagikan di LKPD sini sudah ada linknya. Jadi kamu tinggal lihat saja. Nah, untuk mencari analisisnya kamu bisa nanti sumber-sumbernya bisa dari internet, nanti bisa dari jurnal dan website-website yang lainnya yang berhubungan dengan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi kami pengertian tentang status kewarganegaraan Indonesia. Baiklah, sebelum memulainya kami akan memperkenalkan diri dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Lelia, saya dari kelompok 1 sebagai moderator. Di samping kiri saya ada. Kenalkan, nama saya Sukmawati dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Fajar Billy Krisno dari kelompok 1. Dan mereka berdua berperan sebagai penyanyi. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sukmawati. Saudari Sukmawati, silakan. Masalah terkait status kewarganegaraan berkaitan dengan dua asas, yaitu asas ius soli, yang berarti asas kewarganegaraan tersebut berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian asas hygienis, yang berarti asas kewarganegaraan tersebut berdasarkan tempat kelahiran orang tuanya. Ada dua masalah, yaitu tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan dan memiliki kewarganegaraan rangkap atau bipatrid. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka dia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. B. Mengidentifikasi penyebab terjadinya bipatrid. Adanya bipatrid yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius solis, lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negara berdasarkan tempat kelahirannya.
positif dan negatif bagi penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Dampak positif dari status kewarganegaraan ganda. Yang pertama, jika Indonesia memiliki seorang tenaga ahli yang sedang berada di luar negeri, Indonesia dapat sewaktu-waktu memanggil orang tersebut untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara menjadi mengabdi kepada Indonesia. 2. Membuat warga negara lebih bebas berbisnis dengan negara lain. 3. Kewarganegaraan ganda bisa melindungi anak dari pasangan berbeda dari kewarganegaraan, karena demikian orang tua mereka tidak bisa dideportasi akibat masalah hukum. Dampak negatif dari status kewarganegaraan ganda yaitu: pertama, sulit untuk menangkap pelaku kriminal yang kabur keluar negara keduanya. 2. Dapat dicurigai sebagai pengkhianat jika kedua negara tersebut sedang melakukan perang atau satu sama lain. 3. Memudahkan warga negara lain untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, membuat terancamnya keamanan dan kedaulatan negara. Baiklah, sekian kajian dari kami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, dari kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 3, saya akan bertanya kepada kamu. Di sini saya ingin bertanya tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Baiklah, di kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk kelompok 2 dipersilakan bertanya. Apakah yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan tunggal? Baiklah, untuk kelompok 4 apakah ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan apatrid? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa saja syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia? Baiklah, jawabannya akan dijawab oleh saudari Sukmawati. Pada saudari Sukma dipersilakan. Satu, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Baiklah, apakah kelompok 3 sudah bisa mengerti? Baiklah, untuk yang pertanyaan kedua dari kelompok 2 akan jawab oleh saudara Fajar Giri Harisno. Pada saudara Fajar dipersilakan. Baiklah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud asas kewarganegaraan tunggal? Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sekian jawaban dari saya. Apakah kelompok 2 merasa puas? Baiklah, kemudian pertanyaan terakhir yaitu dari kelompok 4, pengertian dari apatrid. Baiklah, apatrid di sini adalah apabila ada seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B, yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Baiklah, apakah kelompok 4 bisa dimengerti? Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 1 dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Coba bajunya dimasukin ke dalam Bu. Apa tidak mau lagi? Akibat lockdown ini tidak mau lagi. Kekecilan, Bu. Tidak apa-apa Bu. Baiklah, penyajian pertama akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu Arsandi Triadi. Kepada saudara Arsandi Triadi kami persilakan. Status warga negara Indonesia. Warga negaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada sang ayah anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Baiklah, penyajian selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Turahningsya Putra. Penyebab terjadinya bipatrik. Bipatrik terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut ius sanguinus lahir di negara penganut ius soli, sehingga kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut sebagai warga negaranya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyajian dari Turahningsya Putra. Dampak positif dari kewarganegaraan ganda itu yang pertama, jika Indonesia memiliki seorang tenaga ahli yang sedang berada di luar negeri, Indonesia dapat sewaktu-waktu memanggil orang tersebut untuk memenuhi kewajibannya. 2. Warga negara yang sedang mencari pekerjaan dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri tanpa terkendala masalah imigrasi. 3. Membuat warga negara lebih bebas berbisnis dengan negara lain. Yang keempat, kewarganegaraan ganda bisa melindungi anak dari pasangan yang berbeda. Dampak negatif kewarganegaraan ganda. Yang pertama yaitu sulit untuk menangkap pelaku kriminal yang kabur ke negara keduanya. Yang kedua, dapat dicurigai sebagai pengkhianat jika kedua negara tersebut sedang melakukan perang satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan warga negara lain untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, membuat terancamnya keamanan dan kedaulatan negara. Baiklah, sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan yang ingin bertanya silakan bertanya. Baiklah, Ayu Devia, saya dari kelompok 1 dan saya mewakili kelompok saya untuk bertanya ke kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya mengenai sebutkan dan jelaskan 2 stelsel dalam menentukan status kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 2 silakan. Apa yang dimaksud dengan hak repudiasi? Bisa diulangi? Apa yang dimaksud hak repudiasi? Jadi saya ingin tanya, apa yang dimaksud naturalisasi biasa? Apa? Apa yang dimaksud Naturalisasi biasa. Nah, benar, ada? Coba ada tegas. Baiklah, di sini kami akan menjawab dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh saudara Arsandi Triadi. A. Stelsel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. B. Stelsel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan hak repudiasi? Hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif.
Baiklah, apakah kelompok 2 puas dengan jawaban saya? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh dari Pura Indonesia Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud naturalisasi biasa? Naturalisasi biasa adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Baiklah, apabila tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa menyimpulkan tadi bahwa warga negara Indonesia, kemudian ada rakyat itu dibagi menjadi 2, ada penduduk dan bukan penduduk. Kemudian ada warga negara dan bukan warga negara. Jadi coba diulangi, siapa yang mau menyimpulkan bersama-sama? Silakan, Ayu. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang bisa kita pahami pada hari ini. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui status warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang telah terbukti menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal seayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dan kemudian kita dapat mengetahui asas-asas yang ada di warga yang kita anut di Indonesia ini. Di sini ada 2 asas. Yang pertama asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah asas ius solis atau asas kedaerahan atau tempat tinggal kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian di sini kita dapat mengetahui asas-asas yang dianut oleh negara kita. Di sini ada 4. Yang pertama asas ius sanguinis, yang kedua adalah asas ius solis secara terbatas, yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Sekian, terima kasih. Oke, baik, bagus sekali tadi penyimpulan dari Ayu. Jadi bahwa warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, Indonesia itu menganut asas ius sanguinis. Itu pada dasarnya kita menganut asas ius sanguinis, tetapi kita juga menganut asas ius soli terbatas. Itu hanya untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, kita juga menganut status kewarganegaraan tunggal. Jadi tidak status keluargaan ganda itu dianut hanya terbatas untuk anak-anak di umur 18 tahun atau sebelum 18 tahun tapi sudah menikah. Seperti yang sudah kita contohkan tadi pada kasus yang kita bahas bersama tadi, ada kasus Archandra Taher. Dia menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga negara Amerika. Apa yang menunjukkan dia sebagai warga negara Amerika? Tadi kita sudah lihat bersama bahwa Archandra Taher ini dia mempunyai paspor yang paspor negara Amerika. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ketika orang mempunyai identitas lain seperti paspor atau KTP negara lain, berarti dia termasuk warga negara tersebut. Nah, otomatis tadi si Archandra Taher karena negara Indonesia itu tidak menganut kewarganegaraan ganda, dia dengan sendirinya nanti akan
kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, itulah sebab kenapa dia diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi kemarin sebagai Menteri ESDM karena dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Begitu juga tadi kita lihat tadi kasus tentang Gloria. Nah, Gloria ini anak yang ayahnya adalah berkewarganegaraan Prancis. Dia berumur 18 tahun, tetapi belum didaftarkan oleh ayahnya itu sebagai warga negara Indonesia. Nah, dia juga dibatalkan untuk mengikuti atau mengibarkan bendera merah putih secara nasional. Untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menerima pelajaran kita, itu akan memberikan evaluasi. Jadi di sini ada 5 soal tes pilihan ganda. Tadi kita sudah presentasi, Ibu akan memilih kelompok terbaik yang presentasi hari ini. Jadi setelah lihat dari penampilan dan sebagainya, kelompok terbaik itu dipilih dari kelompok 1, dari kelompok Ayu dan kawan-kawan. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi diharapkan nanti kelompok yang lain-lainnya ketika kita diskusi juga lebih aktif tadi ya. Kita sudah belajar tadi, kita akan merefleksi pelajaran kita hari ini. Kita sebagai warga negara Indonesia, jadi tentunya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jadi menurut kamu, apa yang telah kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik? Silakan Mas Lukman. Oke, bagus sekali jawaban dari sahabat Sukma ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Salah satu contohnya, sebagai pelajar kita harus belajar dengan giat. Jadi kita sudah berarti untuk kegiatan kita minggu depan. Jadi kamu, Ibu harapkan di rumah belajar tentang keberagaman agama dan kepercayaan di negara Indonesia. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh Bu Rahina. Oke, untuk menutupi kegiatan hari ini, marilah kita